Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang siapa itu Habib, supaya kita lebih mengenal dengan istilah Habib. Dalam kitab Is'adur Rafiq, dalam kitab Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq, ini karya Asy-Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babisal Asy-Syafi'i, mensyarahi tentang kitab Matan Sulamit Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, karya Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Muhammad bin Hashim Ba'lawi. Nah, dalam kitab Is'adur Rafiq di tahqiqnya, ketika menjelaskan tentang Sayyidi wa Sanadil Habib Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi, maka di bawahnya itu diterangkan, siapa itu Habib. Saya bacakan kitabnya pada halaman 3. Qaulul Habib fa'ilun bima'na fa'ilin wa bima'na maf'ulin. Perkataannya musannif lafadz Habib itu wajan fa'ilun, bima'na fa'ilin dengan makna fa'ilin, wa bima'na maf'ulin dan makna maf'ulin. Dengan demikian lafadz Habib itu kalau istilah sorof itu fi ismil fa'il wa maf'ul. Jadi kata Habib memiliki dua makna. Pertama makna isim fa'il, yang kedua makna isim maf'ul. Fayutlaqu 'alal muhibbi wal mahbub, maka Habib itu dikatakan untuk orang yang mencintai dan dicintai. Nah, ini secara umum makna Habib itu adalah orang yang mencintai terhadap umat dan dicintai terhadap umat. Ini makna secara umum. Wa fi urfi ahli Hadramaut. Nah, sementara kata Habib itu di dalam adatnya atau kebiasaan orang ahli Hadramaut di Yaman, ala mayunsabu li Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, Habib itu diperuntukkan orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini jadi di Hadramaut itu kata Habib hanya digunakan menurut ahli Hadramaut, kebiasaan orang ahli Hadramaut adalah orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Kemudian wasara urfan khasson. Nah, jadi kata Habib ini kemudian menjadi kebiasaan secara khusus. Nah, ini yang jarang dikenal. Secara umum tadi memang disebut bahwa yang nama Habib itu adalah setiap orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Tetapi secara urfan khasson, secara kebiasaan yang khusus, indahum, menurut mereka itu min asril Habib, mulai dari zaman asril Habib Umar bin Abdurrahman, mulai zaman Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas qaddasallahu ruhahu, ini baru ada. Jadi istilah Habib itu baru digunakan pada zaman Umar bin Abdurrahman al-Attas. Jadi sebelum Umar bin Abdurrahman al-Attas itu tidak ada golongan daripada Ali Ba'lawi atau yang kita sebut dengan keturunan Alwi bin Ubaidillah itu adalah Habib. Oleh karena itu kita mengenal dengan Al-Imam Faqih Muqaddam, bukan dikenal dengan Habib Faqih Muqaddam, karena memang istilah itu belum ada. Kemudian juga Al-Imam Abi Bakar Asy-Syakron itu juga belum disebut dengan Habib, karena pada masa itu belum ada istilah Habib. Nah, secara khususnya, mana secara khususnya Habib itu huwa lakbun. Jadi suatu laqab yutlaquna fi Hadramaut, yang diucapkan di Hadramaut atau dikatakan di Hadramaut itu alal alimi, untuk orang yang alimil islami, orang yang alim dalam ilmu agama Islam, menguasai berbagai literatur ilmu Islam. Mereka menguasai ilmu fikih, mereka menguasai ilmu tauhid, mereka menguasai ilmu tafsir. Bahkan ada standar paling minimnya seorang Habib itu setidaknya bisa membaca, apalagi hafal kitab Bidayatul Hidayah. Dan ini bukan hanya membaca kitab Bidayatul Hidayah, standar paling minimumnya, apalagi kalau mereka itu hafal kitab Bidayatul Hidayah,
kemudian mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah karya Imamul Ghazali, maka secara istilah yang khusus itu baru disebut Habib. Dengan demikian, ini kalau digunakan, ya, digunakan istilah yang secara khusus, artinya bahwa Habib itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. Maka akan jarang sekali di Indonesia ini orang yang mengaku Habib. Kenapa? Karena memang secara khusus Habib itu diperuntukkan untuk orang alimil islami yang akhlaknya baik, ilmunya tinggi. Karena dia itu setingkat dengan syekh atau syekh atau syekh. Maka orang tidak bisa menyebut sembarangan. Secara khusus syekh itu memang ada syekh untuk orang tua. Ini am. Tetapi secara khusus syekh itu adalah orang yang tinggi keilmuannya dan akhlakul karimahnya. Baru disebut dengan asyekh. Nah kemudian ini diganti supaya ada perbedaan. Bahwa di golongan Ali Ba'lawi atau orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Orang yang mumpuni ilmunya, akhlaknya baik, ya, dia itu luar biasa, maka kemudian itu disebut dengan Al-Habib. Ini minal baitin Nabi, dari ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khosatan min Ali Ba'lawi. Nah, dan secara tertentunya penamaan Habib itu diperuntukkan untuk keturunan dari Ali Ba'lawi, yakni tadi yang telah saya sebut, yakni Alwi bin Ubaidillah, ya. Jadi Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini bisa babi itlaqi hadal musamma ala a'immati ahlil bait. Ternyata mana Habib itu hanya diperuntukkan untuk imamnya ahlil bait. Pemimpinnya ahlul bait itu baru Habib. Ya, karena tidak semua ahlu baitin Nabi Muhammad SAW ini memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. Nah, dengan demikian, jika standarisasi ini digunakan oleh Habib-Habib yang ada di Indonesia, saya yakin tidak akan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Habib, yang oknum-oknum yang mereka mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, yang padahal akhlaknya jauh panggang daripada api. Ya, oleh karena itu Habib itu harus menggunakan standarisasi. Ya, kayak di Indonesia orang dipanggil Abuya, orang dipanggil Kiai, kan ada standarnya. Karena kalau tidak ada standarnya itu jadi kacau. Setiap orang tidak menguasai misalnya ini, ya, walaupun dia anak kiai. Walaupun dia anak kiai, kalau dia tidak bisa ngaji, maka itu tidak pantas untuk disebut dengan kiai atau disebut dengan al-alimil ulama. Walaupun dia anak Abuya, kalau dia tidak bisa ngaji, masa kita panggil dengan Abuya? Jadi kalau di Indonesia dipanggil dengan kiai, dipanggil dengan misalnya Abuya, dipanggil dengan ajengan, itu memiliki standar-standar. Demikian juga di Hadramaut pada dasarnya, di Hadramaut itu tidak semua keturunan Ali Ba'lawi, keturunan Alwi bin Ubaidillah itu disebut dengan Habib. Kenapa? Karena mereka di sana itu ada standarisasinya, Nah, jadi kalau yang ini, ya, maka disebut atau penamaan Habib itu ala a'immati ahlil bait. Jadi diperuntukkan untuk imamnya para ahlil bait. Ya, contoh di Indonesia misalnya kan ada imam-imamnya, ada pemimpin-pemimpinnya. Ada Habib-Habib yang ilmunya tinggi seperti ya Habib Lutfi bin Yahya, kemudian ada Habib Zindan, ada Habib Abu Bakar Az-Zabidi, kemudian ada Habib Baharun, Habib Mutahhar, dan lain sebagainya lah. Yang tidak saya sebut, masih banyak di Indonesia juga para habaib yang luar biasa keilmuannya. Itu kita tidak nafikan. Bahwa dari golongan Alwi bin Ba'lawi, dari golongan Alwi bin Ubaidillah, ini banyak sekali mereka yang mumpuni keilmuannya. Ya, yang mumpuni keilmuannya yang layak. Maka kita lihat, ketika mereka mumpuni dalam keilmuannya, tidak bikin kacau di Indonesia. Tidak suka fitnah sana sini, tidak keluar dari lidah-lidah mereka kata-kata yang buruk. Kenapa? Karena mereka itu sangat-sangat ya mengamalkan tasawuf. Mereka itu mengamalkan ya kitab Bidayatul Hidayah. Bahkan ada yang lebih tinggi, sampai seorang Habib di Indonesia itu ada yang menjadi mursyid. Ya, ada menjadi mursyid thariqah
seperti Maulana Habib Lutfi, beliau kan sebagai mursyid thariqah. Maka seorang mursyid itu kan wali. Karena dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan bahwa kullu mursyidin waliyun. Setiap mursyid itu wali, tetapi tidak setiap wali itu mursyid. Ini ada perbedaan. Jadi kalau mursyid itu sudah wali ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku juga mursyid, ini jangan ngaku-ngaku nih. Karena kalau ngaku dia mursyid itu berarti ngaku wali. Nah, sementara kemursyidan itu kan tidak dilakukan sendiri. Artinya ada dia ditunjuk, ya, diberikan khirqah oleh gurunya lagi. Ya, itu adalah seorang mursyid. Dan Maulana Habib Lutfi adalah seorang mursyid yang sah dari gurunya Maulana Habib Syekh Abdul Malik. Ya. Nah ini kita lanjut. Apa tujuannya penamaan Habib itu? Di sini diterangkan istidaan ditahqiqil mahabbati min kulli mu'minin musaddiqin lima li ahlil baiti ala sairil ummati minal mahabbatil wal mawaddatil waridi biha alkitab was sunnah. Jadi tujuan penamaan Habib ini adalah untuk menarik rasa mahabbah yang murni, yang tulus min kulli mu'minin, dari setiap orang mukmin ya, yang membenarkan lima li ahlil baiti, adanya satu kewajiban untuk ahlil bait. Kewajiban itu apa? Terhadap seluruh umat ala sadil umat itu minal mahabbah wal mawaddah. Kita tidak boleh tebang pilih. Ya, tidak boleh tebang pilih mencintai ahlu bait yang ini, kemudian membenci ahlu bait yang sana. Itu dari mana judulnya? Nah, di Indonesia itu sudah begitu. Dia ini mencintai Habib yang ini, membenci Habib yang ini. Contoh misalnya. Ini saya katakan aja. Jadi terkadang misalnya ada Habib yang dekat dengan KNU-nya kan kurang pati dicintai oleh golongan mereka, versi mereka Habibnya. Padahal kan tidak seperti itu. Ya, kemudian juga kalau kita berbicara ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW, ini begitu banyak. Dan yang disebut dengan ahli baitun Nabi Muhammad SAW itu adalah Bani Hashim wa Bani Muttalib. Ya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Dalailul Falihin. Ya, halaman 172, Salah Riyadus Shalihin. Ya, di situ terangkan kalau kita berbicara ahli baitin Nabi Muhammad SAW, tidak serta-merta mereka itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam kitab Is'adur Rafiq ini tidak ada klaim menyatakan bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Berarti ini belum bisa dipastikan secara fakta ilmiahnya, karena kalau berdasarkan kajian Kiai Haji Imaduddin Imad, ini ada keterputusan. Tapi saya tidak ingin membicarakan itu. Itu adalah bagian Kiai Haji Imaduddin Isman dan kemudian kiai-kiai yang ahli nasab. Yang saya bicarakan di sini adalah bahwa kita memiliki kewajiban, ya, kewajiban mencintai li ahli baitin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahli baitin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak di dunia ini. Diperkirakan dari duriyah saja, dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang tercatat itu 25 juta. Belum lagi yang dari ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya ahli baitin Nabi Muhammad SAW boleh jadi dia dari keturunan Ja'far, Al-Imam Ja'far At-Thayyar, atau dia boleh jadi dari keturunan Sayyidina Abbas, ya, Sayyidina Hamzah. Keturunan Sayyidina Hamzah ke sini pun itu disebut dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita berbicara mau fair, ada yang orang bukan kerabatnya, bukan kerabat Nabi Muhammad SAW, bukan anaknya Nabi Muhammad SAW, tetapi oleh Nabi Muhammad SAW diakui sebagai ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, yakni Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bukan kerabat Nabi Muhammad SAW. Bukan anak Nabi Muhammad SAW, tetapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Salman Al-Farisi itu bagian daripada aku. Artinya keluarga aku. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ahli baitin Nabi Muhammad SAW, itu panjang. Ya, artinya tidak terfokus, maksud saya tidak terfokus kepada dzurriyyah, anak turunnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin diterangkan, wa ahlu baiti Rasulillahi SAW, dan keluarga ahli bait Nabi Muhammad SAW ini yang qasimu ila qismain, terbagi kepada dua bagian.
Kismun kufarun, ada ahlul bait Nabi secara dohirnya mereka itu adalah kerabat Nabi Muhammad tapi kafir. Nah, maka secara hakikat fahaulai laisu min ahlil bait. Nah, dari keluarga Nabi Muhammad SAW yang kafir itu bukan termasuk kepada ahli baitin Nabi. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal secara kekerabatan itu ya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Secara dohirnya Abu Jahal itu adalah kerabat Nabi tetapi tidak dimasukkan ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya sering ucapkan. Hati-hati kita mengklaim duriah Nabi, jangan-jangan nanti tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan kita berbicara, saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada diri saya ini ada darah Nabi Muhammad SAW. Ya, takutnya nanti di akhirat ketika mengklaim seperti itu kemudian kelakuan kita tidak sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kalau ditolak oleh Nabi Muhammad SAW? Kan gitu. Nah, jadi saya katakan bahwa, diulang lagi bahwa yang ahlu baitin Nabi Muhammad SAW ada yang kafir. Secara dohirnya mereka adalah kerabat Nabi, tetapi tidak dimasukkan ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Semisal Abu Jahal, wa in kanu aqariban lahu nasabi. Walaupun Abu Jahal ini dekat secara kekerabatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara nasabnya, tetapi lakinnahum laisu min ahli bait. Mereka yang kafir itu bukan ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Jangankan kekerabatan, anak saja. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu bisa ditolak. Kan'an itu kan darah dagingnya Nabi Nuh alaihissalam. Darah dagingnya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah qala linnuh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh berdoa, Rabbi inna ibni min ahli. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi wahai Tuhanku, inna ibni sesungguhnya anak aku itu min ahli, bagian daripada keluargaku. Nah ini kan bagian daripada keluargaku, jelas-jelas bahwa Kan'an itu adalah darah dagingnya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya bukan cicitnya, bukan. Apalagi turunan yang ke-38. Turunan yang ke-35, turunan yang ke-30. Tidak sama sekali. Kan'an ini darah daging. Darah daging Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika berdoa Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi inna ibni min ahli wa kana ibnu kafiron. Sementara nih Kanan itu adalah anak Nabi Nuh yang kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang membantahnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laisa min ahlik. Nuh, sesungguhnya Kanan itu laisa min ahlik. Secara hakikat itu bukan keluargamu, bukan anakmu. Nah ini seharusnya ayat ini menjadikan satu pelajaran bagi orang yang ada ketersambungan nasab. Ya, di Indonesia baik itu yang ke Ali Ba'lawi misalnya atau Duriah Wali Songo, ini harus hati-hati. Jangan cuma mengklaim sebagai ahlu baitin Nabi Muhammad SAW sementara nanti klaimnya pada hari kiamat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga ketika diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Ibrahim alaihissalam ya menceritakan kisah Nabi Ibrahim, "Famang tabi'ani fa innahu minni." Nah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Qur'an, ini sini umum. "Famang tabi'ani," maka siapapun orang yang mengikuti aku. Ya, ini umum, tidak dibenarkan orang ini di sini adalah anak aku, tidak. Tetapi famang tabi'ani, dia itu baik keluarga ataupun bukan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, fa innahu minni. Maka sesungguhnya orang itu bagian daripada aku, keluarga aku. Jadi kalau ada orang Islam al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa, akhlaknya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, maka siapapun itu akan diaku oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara dohirnya mereka bukan duriahnya, tidak ada darah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika orang itu mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, ini diaku keluarga oleh Nabi Muhammad SAW. Faktanya ya seperti Salman Al-Farisi.
Salman Al-Farisi, tadi saya sampaikan, dia ini bukan anaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Jauh. Tetapi diakui oleh Nabi Muhammad SAW ahli bait. Beliau itu adalah ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Maka demikian juga, ini bukan berlaku hanya untuk Salman Al-Farisi. Bagi siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Karena al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat saja. Orang yang nasabnya ini tersambung seperti Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Dia darah daging Nabi Nuh alaihissalam ketika tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada ayahandanya. Nabi seorang Rasul Nabi Nuh alaihissalam. Itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu laisa min ahlik. Nah, jadi saya sepakat di sini. Tujuannya misalnya tidak masalah. Karena untuk menarik nih. Dalam kitab ini istidaan di tahqiqil mahabbah. Jadi penggunaan nama Habib itu disematkan untuk keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Tetapi secara urban khosson. Ya. Orang yang memiliki akhlak yang baik. Kapasitas ilmu yang tinggi. Tadi itu supaya menyatakan kemahabbahannya. Min kulli mu'minin musaddiqin. Nah, 5 li ahli baiti ala sayyidil ummati minal mahabbah wal mawaddah. Tetapi kita juga harus menghormati ya, menghormati kalau sudah jelas-jelas. Kalau sudah jelas orang ini dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Muhammad SAW, darah dagingnya sudah jelas, tetap saja kita juga harus menghormatinya. Menghormatinya. Kalau kita ada kebencian, bukan membenci kepada itunya, tetapi kepada akhlaknya. Selama dia tidak kafir. Selama dia tidak kafir. Naudzubillah. Ya, selama tidak kafir. Ya, tetapi kan ada apa namanya pensucian untuk li ahli bait. Ya, pensucian ini umum, bukan hanya kepada itu aja. Karena dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Jadi tidak dikatakan dzurriyyah ahlal bait. Kalau kita berbicara ahlal bait tadi, ya, itu adalah orang-orang mukmin wal mukminat min bani Hashim wal Muttalib. Jadi bukan hanya dari keturunan Alwi bin Ubaidillah saja. Jadi kalau cuma keturunan Alwi bin Ubaidillah saja dalam ayat ini itu tidak benar. Jadi semua ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, ya keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW itu ada pensucian. Ya, maksudnya ada pensucian di sini. Mereka itu wa yutahhirukum tathira, ya, akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya secara sempurna, walaupun dari awal misalnya mereka ini maksiat ya, dari awal maksiat, tetapi nanti akan ada dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga barokah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menginginkan syafaat waman asoni, dan siapapun yang maksiat, bukan kafir nih, waman asoni, hanya maksiat saja kepadaku fa innaka ghafurur rahim. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka ghafurur rahim, Rabb, maka sesungguhnya engkau Ghafur yang maha memberikan ampunan, rahimun yang maha asih. Nah, di sini jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keturunan atau yang itu umat Nabi Ibrahim alaihissalam yang maksiat itu supaya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita kembali. Dilanjut. Wa ila pal urful am. Jadi kalau penamaan Habib ini digunakan untuk sembarangan, ya, maka ini menjadikan suatu adat kebiasaan yang secara umum saja. Jadi dengan demikian ada Habib yang am, ada Habib yang khusus. Kita supaya bisa membedakan. Ada Habib yang am, ada Habib yang khusus. Kalau Habib yang khusus itu adalah orang yang alimil islami, yang setingkat dengan syekh begitu. Nah, orang yang tinggi ilmunya, menguasai keislaman, kemudian akhlul karimahnya baik, maka itu adalah Habib yang khusus. Kalau sebatas misalnya penamaan saja terhadap dzurriyyah Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, itu adalah penggunaan secara urful am, secara kebiasaan yang umum. Yutlaqu ala kulli mahbubin, tetapi ini juga kepada setiap yang dicintai. Wa muhibbin, dan mencintai. Jadi bukan hanya pengen dicintai kemudian dia tidak mencintai. Karena tetap saja
mau secara bahasa ataupun secara adat yang umum, namanya seorang habib itu harus dia dicintai dan mencintai. Jangan cuma pengen dicintai kemudian dia tidak cinta terhadap umat. Dianya harus cinta kepada umat dan dianya juga dicintai oleh umat. Nah, saya lanjut. Wa fil urfi syar'i, kemudian di dalam kebiasaan atau adatnya syariat, ya, adatnya Islam ini itu tidak mengenal habib. Nah, jadi habib itu belum dikenali secara urfi syar'i mah. Jadi kita harus bisa membedakan bahwa habib itu bukan urfi syar'i tetapi urfil hadramaut. Karena di dalam agama itu yutlaqu lafdzus syahid wasyarif ala kulli man intasaba lisibtain. Jadi dalam agama dikatakan lafaz syahid wasyarif untuk siapa? Setiap orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidil Hasan wa Sayyidil Husain. Jadi setiap orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW, maka secara urfi syar'i dalam Islam, ini bukan adat Hadramaut, saya berbicara Islam, adatul Islam, itu gelarnya Sayyid wasyarif. Jadi Sayyid wasyarif. Jadi kita harus bisa membedakan. Nah, makanya kita mengenal nih, ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Sayyid Alwi Al-Maliki, ya. Itu kan tidak disebut Habib. Kenapa tidak disebut Habib? Ya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki kan bukan Hadramaut. Bukan keturunan Ali Ba'lawi. Tetapi dia ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Bagian daripada ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Maka disebut Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Demikian juga di Indonesia ini keturunan Wali Songo. Wali Songo juga ada yang bergelar syarif seperti Maulana Syarif Hidayatullah. Nah, ini penggunaannya secara syar'i. Kemudian ada yang menggunakan Sayyid seperti Imam Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, itu Sayyid Ja'far Shadiq. Nah, kalau Sayyid, istilah syarif, itu adalah adat istiadat dalam Islam, dalam syar'i. Adapun Habib itu adalah adat Hadramaut, ya, bukan adat Islam. Ini di dalam kitab ini karya Habib sendiri kok. Jadi di sini dijelaskan. Ya. Wa amma lughatan fayutakani ala kulli man sada wa syarafa fi qaumi. Adapun secara bahasa, maka lapan Sayyid dan Syarif ini diucapkan atau terkadang disematkan bagi orang yang menjadi pemimpin. Nah, wa syarafa dan memiliki kemuliaan fi qaumi. Jadi ada orang yang diangkat jadi pemimpin. Nah, ini terkadang secara bahasa bukan secara syar'i. Secara bahasa ada orang yang menjadi pemimpin yang mulia kemudian disebut dengan Sayyid, ya, dengan Sayyid. Jadi kita harus bisa membedakan wa qad yaftariqani fi istilah ahli ilmi, dan terkadang berbeda keduanya antara istilah Sayyid dan Syarif ini di dalam istilah ahli ilmi. Fayatlaquna sayyida ala kulli man balagha maqaman rafi'an, maka ahli ilmi itu mengucapkan kata Sayyid itu ala kulli man balagha, ya, untuk setiap orang yang nyampai maqaman rafi'an, makom yang tinggi fil ilmi wal wilayah, di dalam keilmuannya dan di dalam kewaliannya. Wa in kana min ghairil asyraf, walaupun orang itu bukan keturunan yang asyraf, maksudnya tidak tersambung nasabnya dengan Sayyidina Hasan, dengan Sayyidina Husain, tetapi bisa disebut Sayyid. Kenapa? Ini juga ada standarisasinya. Mana standarisasinya? Man balagha maqaman. Jadi orang yang nyampe, ya, yang nyampe kepada makom yang tinggi di dalam ilmunya, itu disebut Sayyid. Disebut Sayyid. Orang ini misalnya hafal 100.000 hadis, Sayyid dia. Orang ini menguasai berbagai ilmu Islam, hafal Al-Quran, dia ahli tafsir, ya, apalagi dengan dia memiliki karomah kewaliannya, itu juga Sayyid di dalam ahli ilmi. Walaupun dia bukan turunan Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, wa in kana min ghairil asyraf. Nah, berbeda dengan lafaz syarif. Wa amma lafdzus syarif fa khasun mimman dzukira. Dan adapun lafaz syarif, jadi lafaz syarif ma ini khasun fa khasun, maka dia dikhususkan biman dzukira. Ya, dengan orang yang disebut, yakni keturunan Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Jadi tidak ada istilah misalnya nih, orang dia ahli ilmi, ya, tinggi ilmunya, kemudian tinggi kewaliannya disebut syarif, tidak. Jadi kalau syarif itu penggunaannya untuk orang yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Hasan
wa Sayyidina Husain cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biman dzukira kama zakaru dzalika, sebagaimana para alim ulama, ya, para alim ini menyebutkan itu pinnahwil wasiat wal waqaf, di dalam seumpama misal kitab wasiat dan waqaf. Nah, ini afadahu Syekh Abdullah Baswedan, ya. Jadi telah memberikan faedah terhadap ini Syekh siapa? Abdullah Baswedan bi syarhil khutbatit thahiriyah, di dalam kitab syarah khutbatit thahiriyah, ya.